Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari MB4511. Di sini kami akan mempresentasikan untuk makalah tugas akhir kami yang berjudul Pasokan Distribusi Beras sebagai sarana untuk menyelesaikan mata kuliah Supply Chain Management. Eh, Lanjut untuk kami memperkenalkan anggota satu persatu. Di sini ada saya sendiri yaitu Muhammad Gema Putra, kemudian ada rekan saya Sri Mulyanti, kemudian ada Tiara Nisa Sana Rofifah, kemudian ada Rizal Sidik Firmansyah, kemudian ada Raihan Putra Pratama. Lanjut untuk rumusan masalah di sini. Rumusan masalah di sini kita ada 4 poin, di mana makalah ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana karakteristik distribusi beras di daerah Bandung. Kemudian yang kedua adalah apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam distribusi beras di wilayah tersebut. Yang kemudian ada yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi beras di daerah Bandung. Kemudian yang keempat itu bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam menjaga kelancaran distribusi beras di wilayah Bandung. Kemudian untuk selanjutnya next, ini kita masuk ke tujuan. Tujuan di sini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis rantai pasokan beras di daerah Bandung. Kemudian untuk poin-poinnya ada 4 di sini. Yang pertama yaitu menjelaskan karakteristik distribusi beras di daerah Bandung. Kemudian yang kedua itu menjelaskan hambatan utama yang dihadapi dalam distribusi beras di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi beras di daerah Bandung. Yang keempat ini yaitu menjelaskan peran aktor-aktor terkait dalam menjaga kelancaran distribusi beras di wilayah Bandung. Kemudian untuk yang ketiga itu metode penelitian. Di sini kita menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan distributor beras di Bandung untuk mendapatkan pandangan langsung dari narasumber terkait dinamika distribusi beras. Kemudian untuk slide selanjutnya ini merupakan profil narasumber di mana yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Tiara Nisa Sanarofifah. Silakan. Oke, selanjutnya profil narasumber. Toko Beras Esa Jaya merupakan sebuah usaha milik Bapak Moko yang telah beroperasi selama lebih dari 3 tahun. Usaha ini berlokasi di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Toko Beras Esa Jaya merupakan mitra dari pabrik besar bernama Pamijaya yang merupakan sumber utama pasokan beras. Lanjut. Oke, selanjutnya ada pihak dalam rantai pasok. Yang pertama itu ada upstream. Distributor Pahmijaya merupakan bagian hulu dalam rantai pasok. Mereka bertanggung jawab atas pasokan beras dan mendistribusikannya ke toko-toko seperti Toko Beras Esa Jaya. Lalu yang kedua itu ada midstream. Toko Beras Esa Jaya memegang peran tengah dalam rantai pasok. Mereka bertindak sebagai penampung beras dari distributor Pahmijaya. Mereka menjabatani antara pemasok dan konsumen dalam rantai pasok beras. Lalu yang ketiga itu ada downstream. Pihak konsumen adalah bagian hilir dalam rantai pasok. Mereka adalah akhir dari rantai pasok beras dan membeli beras dari toko Beras Jaya sebagai pengecer untuk kebutuhan pribadi. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Selanjutnya, yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong memiliki 3 penjelasan. Yang pertama, yaitu musim panen. Yaitu kondisi musim panen yang baik merupakan faktor pendorong utama dalam pasokan beras. Yang kedua, yaitu varietas unggulan. Yaitu penggunaan varietas pemerintah yang unggul dapat meningkatkan produksi beras. Yang ketiga, yaitu teknik pertanian. Yaitu petani yang menggunakan teknik pertanian yang efisien dan berkelanjutan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Lalu selanjutnya yaitu faktor penghambat, yaitu yang pertama cuaca ekstrim, yaitu daerah yang sering mengalami cuaca ekstrim dapat mengalami gangguan serius terhadap pasokan beras. Yang kedua yaitu kuantitas hasil,
yaitu jika cuaca buruk atau faktor-faktor lain mempengaruhi kuantitas butir beras yang dihasilkan, ini dapat menjadi hambatan yang signifikan. Next. Selanjutnya yaitu strategi mencegah kelangkaan beras. Terdapat 3 penjelasan. Yang pertama, petani. Petani dapat meningkatkan produksi dan kualitas beras dengan menggunakan teknologi pertanian yang tepat. Yang kedua, yaitu pemerintah. Pemerintah dapat mewadahi masyarakat petani dengan memberikan bantuan dan pelatihan. Bantuan dapat berupa subsidi pupuk, alat pertanian, dan pelatihan pertanian. Yang ketiga, yaitu pemasok beras. Pemasok beras dapat menimbun beras dalam beberapa pekan untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Namun, hal ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Sri Mulyanti. Baik, selanjutnya ada cerita yang belum terungkap mengenai pasokan beras. Biasanya para pemasok menimbun berasnya. Nah, beras yang disimpan terlalu lama dapat tumbuh jamur dan kutu. Nah, biasanya untuk menghilangkan kutu dan jamurnya, para pemasok menggunakan obat. Namun obat tersebut belum diketahui apakah manjur dan aman atau tidak. Nah, hal ini mungkin perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memastikan apakah beras yang sudah ditimbun dan dibagikan lagi ke masyarakat itu aman untuk dikonsumsi atau tidak. Selanjutnya yaitu ada biaya rantai pasok. Nah, di sini ada customer value. Toko Esa Jaya ini menyediakan secara ecer dan grosir. Dan di sini secara ecer yaitu 15.000 per kilo dan secara grosir 14.500 per kilo. Di sini ada perbedaan karena ketika ecer toko ini menyediakan biaya tambahan lain-lain seperti plastik dan sebagainya. Nah, biasanya toko ini menghabiskan 2 ton dalam 1 sampai 2 minggu. Total yang diperolehnya yaitu kalau misal dari segi ecer itu 15 juta dan grosir 14.500.000. Sehingga total customer value-nya yaitu 29.500.000. Lalu ada supply chain cost. Nah, di sini ecernya itu toko ini mendapatkan sebanyak 1 juta per ton dan itu secara ecer dan grosirnya sebanyak 500.000 per ton. Jadi total supply chain cost-nya yaitu 1.500.000. Nah, ada juga supply chain surplus, di mana ini merupakan customer value dikurangi dari supply chain cost. Jadi 29.500.000 dikurangi 1.500.000 menghasilkan 28 juta. Ada juga supply chain profitability, ini dihasilkan dari supply chain surplus dibagi dengan customer value dikali dengan 100%, di mana menghasilkan 94,5% atau bisa juga 95%. Baik, selanjutnya saya Lalu Rizal selanjutnya Firman akan di akan menjelaskan mengenai isu lingkungan. Isu lingkungan pada beras yang sering terjadi di Indonesia, contohnya saja kekeringan lahan pertanian yang di mana ini menyebabkan jumlah beras yang diproduksi tentunya akan berkurang. Atau nantinya akan menghasilkan kualitas beras yang kurang bagus jika lahan pertanian tersebut mengalami kekeringan. Selain itu juga, Indonesia harus memiliki kecukupan stok bahan pangan dari manapun asalnya dengan kualitas bagus dan terjangkau. Aspek keterjangkauan oleh masyarakat sering menjadi masalah. Harga pangan di Indonesia bersifat sangat fluktuatif. Seringkali ketika harga bahan pokok seperti beras dan cabai naik, banyak menuai protes dari masyarakat. Namun di saat harga turun, rasanya jarang ada yang protes. Itu pertanda kurangnya keberpihakan masyarakat kepada petani. Selain itu, Indonesia belum berdaulat dan berdaulat pangan karena masih sering didikte oleh perusahaan besar. Kemudian kesimpulan yang didapat dari laporan hasil wawancara pasokan distribusi beras di daerah Kabupaten Bandung, yaitu di toko beras Jaya, bahwasannya beras memiliki peran utama dalam kegiatan distribusi rantai pasok, dikarenakan beras merupakan makanan utama orang Indonesia. Dalam dunia bisnis beras, tentunya beras yang dijual disarankan beras yang memiliki kualitas yang bagus agar masyarakat percaya dengan toko beras tersebut. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lingkungan yang dapat menjadikan beras bisa memiliki kualitas yang baik, sehingga beras tersebut memiliki kualitas yang bagus dan pada akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian, saran
yang didapat dari laporan hasil wawancara pasokan distribusi beras di daerah Kabupaten Bandung, yaitu diharapkan distribusi rantai pasok beras dapat dilakukan dengan baik lagi ke depannya. Dan juga para petani, jika ingin menanam padi harus disesuaikan dengan bulannya, yaitu pada saat musim hujan. Biasanya itu di bulan Oktober sampai bulan Maret. Nah, agar padi tersebut tidak kering dan nantinya akan menghasilkan beras dengan kualitas yang bagus, yang dimana tentunya akan didistribusikan ke pabrik beras, toko beras sampai kepada konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.